Selamat hari Minggu untuk Ibu Bapa, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Kristus. Saya hendak menyapa kita semuanya di tempat kita masing-masing. Apa kabarnya? Saya berharap kabar kita tetap semangat di dalam menjalankan kehidupan ini dan penuh sukacita di dalam kita bersekutu dengan Dia untuk memuji dan memuliakan namanya. Baiklah Ibu Bapak sekalian, kita mau mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini. Namun lebih dulu kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Saat teduh dimulai. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapa, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai khotbah minggu pertama setelah Epifanias tanggal 10 Januari 2021, tertulis dari kitab Mazmur 29 ayat 1 sampai 11. Marilah kita dengarkan. Kebesaran Allah dalam badai. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar, suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak, suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar.
Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Demikian bunyinya. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari judul Nats minggu ini dikatakan kebesaran Allah di dalam badai. Sungguh sangat wonderful, bukan? Judul ini sangat berkaitan dengan isi Nats yang menekankan suatu kesaksian iman si pemazmur di tengah alam ciptaannya. Pemazmur sangat mengagungkan Tuhan yang Maha Kuasa. Suara Tuhan yang bersemayam dan bergema di tengah ciptaannya, baik air, pohon, gunung, padang gurun, rusa betina, hutan. Bahkan pengakuan imannya bahwa Tuhan bersemayam di atas air bah dan Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Disinilah si pemazmur mengungkapkan dan menggambarkan kebesaran Tuhan itu, sekalipun di tengah badai yang amat dahsyat. Sungguh luar biasa, bukan, kesaksiannya dari si pemazmur ini tak terlukiskan dengan kata-kata, karena begitu besarnya iman kepada Sang Pemilik dunia dan isinya. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan, masihkah ada kita temui orang yang percaya sungguh-sungguh pada Tuhan seperti kepercayaan kesaksian yang dimiliki oleh si pemazmur ini? Inilah yang hendak kita refleksikan, apalagi dengan kondisi masyarakat dunia yang sungguh-sungguh prihatin keadaannya, secara khusus akibat pandemi COVID-19 sejak awal tahun 2020 hingga kini masih mengancam nyawa setiap manusia, masih mengancam nyawa saudara dan saya. Kita penuh dengan ketakutan, kecemasan, bingung, dan lain sebagainya. Termasuk juga masyarakat umum di Indonesia. Informasi data tertanggal 31 Desember 2020, adanya sejumlah 743.198 kasus dan pasien yang telah meninggal dunia 22.138 orang. Setiap harinya meningkat angka korban COVID ini. Oleh karena itu pemerintah Indonesia memperketat pengawasan secara khusus di daerah Jawa dan Bali untuk menekan angka jumlah korban tersebut. Belum lagi saudaraku, dampak dari pandemi COVID-19 ini terhadap kehidupan ekonomi kita, pendidikan anak-anak kita, mental dan spiritual. Dengan kata lain, pandemi COVID-19 sangat mengganggu tatanan kehidupan manusia dewasa ini. Saudaraku, suatu pertanyaan kepada kita masing-masing secara spiritual. Di manakah Tuhan di tengah kemelut ini bagi orang-orang yang beriman? Belajar dari iman si pemazmur. Hendaklah kita memiliki iman yang teguh dalam menghadapinya. Bahkan hendaknya kita bisa bersaksi tentang keberadaan Tuhan di tengah masalah besar yang sedang kita hadapi. Memang tidaklah mudah. Ini semua membutuhkan fokus terhadap perjalanan iman kita. Iman seseorang yang telah, sedang, dan akan berlangsung. Sebagaimana dalam topik minggu menekankan, muliakan Tuhan dalam kekudusan. Jadi pertanyaan untuk direfleksikan pada minggu ini, apakah dasar kita memuliakan Tuhan dalam kekudusan adalah karena kebesaran Allah dalam badai? Ya, benar jawabnya.
Tidak ada alasan kita tidak memuliakan Tuhan dalam kekudusan. Sebab Dialah Tuhan Allah yang bertahta di tempat yang maha kudus. Oleh karena itu kita pun hidup dalam kekudusan, yang mana Dia telah menyucikan kita dari dosa-dosa kita. Ibu bapak saudara-saudariku, memuliakan Tuhan artinya mengagungkan kebesarannya. Di tengah badai sekalipun, kacamata iman perlu digunakan agar selalu mengandalkan kuasa Tuhan yang nyata di tengah kemelut dan kesusahan dalam hidup ini. Jadi kesimpulan khotbah minggu ini mengajak kita semuanya agar janganlah kita sia-siakan hidup kita sedetik pun, melainkan tetap kita muliakan Dia dengan seluruh hidup kita dan dipenuhi dengan kekudusan. Tidak ada alasan bagi kita tidak mampu untuk melakukannya, karena Allah di dalam Yesus Kristus telah menyelamatkan hidup kita dan kita telah dikuduskannya. Oleh karena itu, muliakanlah Dia dengan segenap hidup kita dan jauhilah daripada tindakan dosa, perbuatan yang bercela, karena Tuhan sungguh maha kuasa, karena Tuhan maha tahu, karena Tuhan maha adil. Oleh karena itu, sujudlah menyembah Dia di dalam kekudusan. Selamat memuliakan Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu pada minggu ini. Mengingatkan kami semua agar kami selalu memuliakan nama-Mu di dalam kekudusan. Tuhan, ajar kami untuk melakukannya dengan sungguh-sungguh, sehingga hidup kami Tuhan tidak bercelah di hadapan-Mu. Sungguh luar biasa Tuhan perbuatan-Mu yang amat ajaib. Engkau hadir di tengah-tengah badai kehidupan umat-Mu. Khususnya pada saat ini kami terancam dengan COVID-19 yang melanda dunia, yang melanda kehidupan kami, yang dekat dengan diri kami. Tuhan,
kami berseru, tolonglah kami, selamatkanlah kami, jauhkan kami daripada mara bahaya. Bila ada saudara kami yang telah Engkau panggil Tuhan, kiranya Engkau menghiburkan keluarga yang sedang berduka. Bila ada di antara saudara-saudara kami yang sedang sakit, dimanapun mereka berada, apakah karena pandemi COVID-19 ini, Tuhanlah memberikan iman dan pertolongan kepada mereka. Tuhan juga memberkati semua tim medis dimanapun mereka bekerja. Berikanlah mereka hati untuk melayani dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kami serahkan perjalanan hidup kami dalam 1 minggu ini. Kiranya Engkau sertai kami. Jauhkan kami Tuhan dari godaan-godaan yang membuat kami jauh daripadamu. Tapi biarlah tetapkan hati kami untuk tertuju hanya padamu saja, sehingga kami tetap memuliakan namamu. Inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.